Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua. Dari nikmat kesehatan hingga kesempatan untuk berkumpul di majelis ini. Malam ini izinkan saya mengajak kita semua untuk merenungi sebuah tema yang sangat dekat dengan hati kita, yaitu tentang kebahagiaan dalam pandangan Islam. Melalui kisah-kisah sederhana dari kehidupan Rasulullah SAW, kita akan melihat bagaimana Islam mengajarkan kebahagiaan sederhana namun penuh makna, sebagaimana kita bisa mencapainya tanpa meninggalkan ketakwaan kepada Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون لئن قعدنا ونبي يعمل فذاك منا العمل المضلل لعيش إلا عيش الآخرة اللهم ارحم أنصار والمهاجرة لئن قعدنا ونبي يعمل لعيش إلا عيش الآخرة اللهم ارحم أنصار والمهاجرة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita baca di poster Instagram dan semua juga mungkin pada tahu, judul kita pada malam ini adalah Chasing the Happiness, atau sesuai dengan yang lagi happening sekarang adalah gak enak nyebutnya. Saya nyebutnya gak enak ya. Kemarin saya tuh ke Lembang ya. Ini sebelum masuk ayat ya, curhat bentar. Saya ke Lembang naik mobil. Ternyata di sepanjang jalan dari Setiabudi sampai ke Lembang tuh kan banyak anak-anak lagi pada demo tuh, pakai kertas telolet om. Nah, karena saya mobilnya nggak ada telolet, saya juga kan pengen berpartisipasi dalam kebahagiaan. Akhirnya pas lewat, anak-anak nggak pada naikin kertas, soalnya yang lewat mah bukan bus. Saya caper sama mereka. Akhirnya saya ambil kayak kertas gitu, saya gulung, saya pakai mulut aja, telolet gitu ya. Mereka senang, gitu-gitu, caper-caperan. Terus ada yang di tempat lain lagi, mereka nunggu-nunggu bus, saya tuh pakai klakson mobil biasa, senang, seru gitu, pada loncat-loncat, karena busnya jarang, mungkin belum pas liburan. Sekarang mungkin kalau udah musim liburan, musim telolet ya. Nah, dan pasti teman-teman udah ngerti lah, bahwa ini kita coba ambil sisi sirohnya dulu ya. Siroh telolet, sejarah telolet. Dulu ada anak-anak di jalanan daerah Jepara yang kalau pulang sekolah mereka kan harus ngelintasin jalan Pantura tuh. Kalau udah lewat biasanya suka ada bus ngelakson telolet gitu ya. Akhirnya mereka lama-lama terbiasa dengan suara telolet, jadi kebawa. Jadilah itu menjadi sebuah kayak lelucuan gitu. Jadi sebuah permainan. Sehingga lama-lama pulang sekolah mereka punya permainan baru, yaitu nungguin bus dan minta di teloletin gitu.
Sehingga akhirnya mulailah jadi viral. Sebetulnya klakson telolet ini saya udah pernah dengar sekitar 8 tahun yang lalu. Dulu kan saya setiap tahun mudik ke Jawa Timur, ke istri saya. Istri. Saya mudik ke istri saya, ditegasin ya, istri ya. Ke Jawa Timur, ke daerah Tuban, nyetir tuh. Kalau di jalan sering ada bus yang bagus tuh memang genre klaksonnya itu telolet. Saya pernah diteloletin di belakang, terganggu gitu kan, karena teloletnya kan berisik banget tuh. Kenapa nggak tit aja sih? Atau kayak apa, es krim Campina atau apa gitu kan agak-agak seru. Kenapa harus telolet gitu? Akhirnya pas sudah di rest area, kita berhenti waktu itu di daerah yang ada gunung di samping laut, dan itu katanya tempat pasujudan Bonang ya. Nah di daerah situ kita berhenti beli oleh-oleh kayak ikan asin gitu. Ternyata busnya juga bawa rombongan ziarah para wali ke situ. Ketemu sama supirnya, oh ini yang teloletin saya tadi nih. Cuman badannya gede jadi nggak berani. Ngobrol biasa aja, Mas klaksonnya bagus. Oh ya, itu belinya di Riyadh katanya. Belinya di Riyadh, di Saudi Arabia. Karena yang punya PO-nya, yang punya perusahaan busnya, pernah umroh ngeliatin bus di Saudi itu banyak yang telolet, seru. Akhirnya dia beli, satunya harganya kurang lebih sekitar 500.000. Kalau sekarang mungkin udah booming harganya ya, karena lagi ngetren. Sehingga pelajar-pelajar yang mau nyewa bus untuk rombongan biasanya nanya dulu, Om ada teloletnya enggak? Kalau busnya nggak ada telolet, nggak bakalan dipilih. Ini kayaknya di anak-anak sekolah mas sekarang lagi ngetren. Jadi cari bus yang ada telolet. Terus di sebelahnya ada yang nanya, Dek, saya juga ada teloletnya nih. Apa? Andong gitu ya, jadi kayak telolet. Artinya teloletnya jadi ngetren banget. Pelajarannya apa di situ? Kalau di anak-anak Jepara tadi, ternyata telolet itu adalah salah satu ekspresi orang mencari kebahagiaan. Dan buat anak-anak, kebahagiaan begitu sederhana, begitu simpel, hanya sekedar menikmati suara klakson bis aja bisa bahagia. Walaupun setelah happening, setelah viral, telolet ini tidak lagi menjadi seperti awal munculnya sejarah telolet. Kalau dulu sejarahnya mah happiness is so simple gitu ya, gampang gitu buat bahagia. Di jalan suara bus nikmatin, suara klakson nikmatin, di belakang bus ada kebul asap nikmatin aja gitu ya. Anggap aja lagi vaping gitu kan ya. Kebul asap, wes. Masukin dulu, terus keluarin dari hidung, terus ya banyak gitu ya. Warnanya hitam, asap dari bas gitu. Beda lagi sama vaping. Nah ini artinya kebahagiaan itu mah sederhana banget. Tapi kesini kita perhatiin, kayaknya jadi ribet. Harus nyegat bus di depan jalan. Kalau ada bus lewat langsung dicegat, rela mati, visabili, telolet gitu kan ya. Nah ini saya memperhatikan kayak tren telolet ini, walaupun munculnya akhir-akhir ini, tapi sebetulnya udah ada dari dulu, agak berubah. Dan kita pengen coba ikut-ikutan dalam makna, memaknai deh dalam persepsi yang sesuai dengan sejarah gitu ya. Mudah-mudahan istilah telolet ini walaupun hanya istilah main, istilah seru-seruan, istilah sosmed, tetapi sebetulnya ini hanya istilah saja yang kita juga punya pemaknaan sendiri tentang itu. Jadi serius. Nah sebelum kita memaknai telolet versi hijrah, hijrah telolet, kita coba tilawah dulu ya. Kita baca dulu ayat Al-Quran. Surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 31. Surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 31. Kita baca dua ayat 31 sama ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون Sadaqallahul Azim. Tenang ya kalau baca Al-Quran. Apalagi kalau dibacain sama si cinta. Di dalam kereta perjalanan ke Jogja. Beda banget loh ternyata baca Quran sendiri sama mendengar seseorang membacakan Al-Quran. Seseorang membaca Al-Quran gitu ya. Jadi kalau kita dengerin ada cewek cantik di sebelah kita baca Quran. Dan ternyata cewek itu pakai cincin. Dan di cincin itu ada nama Hanan Attaqi gitu ya. Tuh, beda loh rasanya. Dan saya kalau dalam perjalanan selalu nyuruh dia baca Al-Quran. Sekalian saya ngulang hafalan. Ternyata dia baca surat yang saya nggak hafal, jadi nggak ngulang. Itu salah satu hal yang telolet dalam pernikahan. Jadi kalau kita pengen bahagia itu nggak susah sebetulnya. Kalau udah punya pasangan, apa aja bahagia. Ngelihat wajahnya telolet ya. Terus ngelihat jarinya telolet, pegangan tangan telolet. Makan telolet, pokoknya teloletan aja. Kan tadi arti telolet apa? Bahagia itu simple. Itu arti filosofi yang sebenarnya dari telolet. Jadi kalau kita pengen bahagia itu simple, nggak ribet, nggak banyak syarat, nggak susah, nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu sembunyi-sembunyi, nggak perlu cari-cari tempat yang remang-remang dan segala macam. Ya udah nikah aja. Nikah itu sama dengan teloletan. Gampang banget tuh, nggak perlu sembunyi-sembunyi kan? Bahkan bukan hanya kita cari-cari tempat nih, check in di mana segala macam, na'udzubillah misalnya. Malah di check inin coba. Hadiah pernikahan, check in di Maldives 2 malam. Yeah. Pas kita lihat Maldives sebelah mana nih? Maldives di daerah Pamempek misalnya. Jadi check innya dibayarin lagi tuh, hadiah pernikahan kan gampang tuh. Orang kalau nikah tuh mah Allah kasih teloletnya itu bahagianya itu gampang banget. Bawa kado gede gitu, pas kita buka nggak selesai-selesai, kado terus gitu ya, kotak-kotak, buka lagi, kotak lagi, buka lagi, kotak lagi, di dalamnya ternyata kotak juga, kotak mutiara misalnya. Intinya adalah telolet itu kalau kita udah nikah. Kemana-mana mah nggak kesepian. Saya ngelihat aja kalau lagi jalan berdua sama istri, keluar kota, kita teloletan di dalam kereta. Kasihan ada yang duduk ngelamun sendiri di pojok, ngeliatin jendela. Apalagi kalau lagi sunset kan itu mah soro banget kan ya. Sore soro kan. Jadi sore yang soro dia ngeliatin jendela. Aduh ini mau loncat. Aduh gak enak juga. Susah move on. Tapi juga pengen balik. Udah gak ada harapan. Akhirnya gak bisa teloletan. Di kereta kerung aja wajahnya. Dan kita mah di kereta gak tidur. Bercanda, ketawa-ketawa, sampai yang di belakang apa-apa sih, lebay banget sih, kayak baru nikah aja sih. Padahal udah sekian tahun, tapi kayak masih pengantin. Kenapa? Karena bahagia buat kita mah simpel banget. Jalan di Malioboro gitu, ada yang dance, Java dance artinya tari Jawa. Jadi ada Java dance gitu kan. Lagi ada Java dance yang gaya-gaya lagu-lagu kayak nembang gitu, pakai alat itu teh. Gamelan, angklung mah di Jawa Barat, pakai gamelan gitu kan. Akhirnya kita foto-foto, yang difoto siapa? Foto diri sendiri, padahal nggak fotoin. Mereka ngira GR gitu, oh mau difoto ya Pak, gini-gini gitu ya. Padahal kita mah selfie berdua, nggak menghadap ke mereka, jadi kameranya menghadap diri sendiri. Itu teloletan. Intinya telolet itu adalah bahagia. Dan Islam bukan agama yang
anti terhadap kebahagiaan dan bersenang-senang. Ini kalimatnya agak-agak ngebid'ah, tapi sebetulnya nggak kesana maksudnya. Cerna baik-baik. Islam itu bukan agama yang anti terhadap bahagia, bersenang-senang, seru-seruan. Islam itu bisa seru-seruan walaupun kita menjadi muslim yang taat. Kayak cerita dulu, saya pernah cerita, Nabi nonton. Ini dalil buat saya bolehnya nonton bareng istri. Kemana? Teloletan yuk. Kemana? Nonton misalnya. Jadi teloletannya nonton. Nabi pernah nonton acara kayak kemarin tuh saya nonton duel yang BFC itu sama istri. Kan, ini tips ya. Kalau kalian baru nikah, cari nonton yang MMA. Itu keren banget loh. Habis nikah nonton MMA. Itu, apalagi kalau ceweknya tuh girly banget, feminim banget, nonton MMA. Itu kan bakal, dan kita sebagai suami, gagah perkasa kan, padahal disuruh masuk karena nggak berani gitu. Ini teloletan. Yang Nabi pernah ngelakuin itu, tapi namanya bukan MMA, namanya gulat. Jadi Nabi nonton acara gulat di depan Masjid Nabawi. Ini menunjukkan dalil bolehnya acara event-event kayak gitu di depan masjid selama tidak mengganggu ibadah dan bukan sesuatu yang haram, hanya gulat saja. Dan gulat itu dalam Islam bahkan diperintahkan untuk dipelajari. Jadi silakan belajar bergulat atau apapun lah bentuk tarungnya. Nabi nonton sama Aisyah. Duduk depan rumah, kebetulan rumah Nabi sebelah masjid. Duduk, terus Aisyah duduk di sebelah Nabi, naruh dagunya di atas pundak Nabi gini. Wis. Itu yang saya amalkan di antara sunnah Nabi. Ini sunnah keren banget nih. Akhirnya kalau jalan lagi nonton kayak kemarin sama Kang Edwin, nonton pertarungan Indonesia lawan Amerika kan. Pas orang Indonesianya yang iman yang dulu pernah di sini, pas kita ngundang dulu kan ya yang ngomongnya polos gitu, saya mah apa katanya gemetaran, mending saya disuruh tarung daripada disuruh ngomong di depan. Itu lawan Amerika tuh. Badan si Amerikanya lebih gede. Begitu Amerikanya ngunci iman, saya langsung la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Kan la haula itu memunculkan keajaiban. Tiba-tiba berubah, iman ngunci Amerika, saya ganti, habisin. Jadi orang-orang pada ini janggutan habisin. Jadi ada dendam pribadi gitu. Baper banget, itu MMA paling baper kayaknya tuh. Wah habisin, teriak paling kencang. Akhirnya di belakang ngikutin. Jadi habisin juga, habisin gitu. Untung saya ngomong, telolet. Salah. Gak nyambung gitu. Nah istri saya pas udah di gitu-gitu, tarung kan agak-agak ekstrim ya. Sampai bahkan yang pertarungan sebelumnya yang dari Filipina, itu tangannya patah. Karena dikunci terus gak nyerah-nyerah sampai patah. Langsung aja. Tadi lupa diri, habisin. Pas istri ketakutan, enggak. Itu kalau kita udah nikah. Kalau belum nikah mah karunya. Kalau belum nikah cuma bisa dengar cerita Ustadz kayak gini, lihat Instagram, nge-like, komen, apa. Sekali-kali kita harus di-like postingan kita oleh orang lain. Ya. Ini manas-manasin, jangan cuma nge-like postingan, tetapi coba postingan kita di-like. Atau kalau perlu postingan kita bikin orang berderai-derai, jadi emotikon nangisnya tuh banyak. Wah, itu teloletan. Jadi Nabi nonton tuh acara gulat, Aisyah naruh dagunya di atas pundak Nabi. Nonton aja berdua. Pas sudah, dan itu hari rayanya orang Habasyah. Kalau baca hadisnya, hari raya orang Habasyah. Hari raya bukan hari Idul Fitri, hari Idul Adha. Tapi hari rayanya bangsa Habasyah. Kalau di kita mungkin kayak hari kemerdekaan atau hari lahirnya suatu daerah. Kayak hari ulang tahun Bandung, hari ulang tahun kota mana. Nah mereka misalnya nih hari ulang tahunnya kota Surabaya. Tapi teman-teman mahasiswa yang dari Surabaya di Bandung ngerayain hari ulang tahun Surabaya di Bandung. Dengan bikin event gitu. Jadi ada orang-orang Habasyah yang tinggal di Madinah memperingati hari raya Habasyah di Madinah dengan bikin event gulat. Ini bolehnya mengikuti acara perayaan hari raya yang bukan dalam bentuk hari raya agama, tapi hari raya kebangsaan biasa gitu, kayak hari kemerdekaan, hari lahirnya suatu kota, nggak masalah kalau kayak gitu mah. Dan itu nggak bid'ah dalam agama. Nabi buktinya menghadiri dan menikmati pertandingan gulat. Aisyah naruh dagu di atas pundak, terus Nabi udah lama nonton gulat, Nabi noleh ke arah Aisyah gitu. Kan wajah Aisyah di sini tuh. Aisyah kan bidadari paling cantik se-Eropa ya. Paling cantik di Jazirah Arab tuh, dan soleha pula. Nabi ngelihat ke arah Aisyah. Aisyah udahan, kata Nabi. Aisyah tidak menjawab dengan kata-kata. Aisyah menjawab dengan isyarat. Gitu sih.
Oh belum, ya udah lanjutin lagi nonton lagi sampai 3 kali. Akhirnya kata Nabi, Aisyah udahan ya. Akhirnya mereka kembali ke rumahnya. Dan kita baca komen dari hadis itu. Makanya kalau baca hadis mah jangan cuma baca teks postingan hadisnya doang, baca komennya juga di bawah. Itu ada komen dari Aisyah. Kata Aisyah, saya mah waktu itu sebetulnya bukan lagi nonton gulat. Dan saya mah gak senang dengan gulat. Aisyah kan feminim, girly, gak senang dengan gulat. Tapi saya lagi pengen nunjukin ke orang-orang gimana mesranya saya dengan Rasulullah SAW. Itu juga dalil bolehnya bermesraan di tempat umum. Selama tidak berlebihan. Bukan ciuman ya, maaf ya. Kalau ciuman kissing yang kayak di AADC apa gitu, itu mah gak boleh dalam Islam. Karena itu bukan syariat, bukan akhlak muslim. Bukan gak boleh sih, boleh. Cuma gak boleh di tempat umum. Dan dengan syarat sudah halal. Jadi boleh nge-AADC-an kalau sudah halal. Saya terima nikahnya, udah AADC-an deh gitu ya. Saya terima nikahnya, udah apaan gitu. Gitu deh. Jadi boleh bermesraan di tempat umum sekedar kayak berpegangan tangan atau dirangkul pas jalan. Pernah nggak sih? Pernah nggak sih? Salah tanya. Ini pertanyaan salah nih. Jangan dijawab, jangan jawab. Tahu nggak sih? Nah, atau penasaran nggak sih? Jalan di Braga ya, berdua sama pasangan. Itu pegangan tangan sambil nge-Andre Taulanian. Apa tuh Andre Taulanian? Ngegombal. Jalan gitu. Ayah kamu tukang listrik ya? Kenapa? Setiap kita lewat satu jalan yang tadi lampunya padam tiba-tiba menyala. Yes. Apaan sih maksudnya? Gak ngerti. Ternyata dia gak nyambung gitu. Ganti gitu ya. Jalan pegangan tangan atau rangkulan tuh megang pundaknya istri. Terus sesekali pegang kepalanya sebagai bentuk kasih sayang. Itu teloletan banget pokoknya. Ribet ya? Itu pokoknya telolet banget pokoknya. Jangan cuma saya mah nggak bisa teloletan sama istri, saya mah teloletan sama bus gitu ya. Itu mah nggak seru. Serunya teloletan sama pasangan. Jadi Islam itu tidak mengharamkan senang-senang, seru-seruan. Bahkan Nabi pernah pulang ke rumah ngelihat Aisyah lagi main boneka-bonekaan. Ini dalil bolehnya membuat bentuk patung kalau itu dipakainya hanya untuk mainan atau sekedar hiburan, bukan untuk sembahan. Bahwa Nabi pulang ke rumah Aisyah, ngeliat Aisyah lagi main boneka-bonekaan orang-orangan gitu, tapi kecil. Jadi kalau anak kecil punya boneka boleh dalam Islam. Kalau bilang, saya sudah hijrah, di rumah saya tidak ada boneka, tidak ada teddy bear, tidak ada apa misalnya boneka apapun, yang ada hanyalah boneka saya. Jadi kita dibikin jadi boneka, dilukis gitu. Nah, jadi Aisyah bikin main boneka-bonekaan. Nabi baru datang ke rumah Aisyah, ke rumah beliau, nanya. Nabi langsung duduk meletakkan lututnya di sebelah lutut Aisyah duduk gitu. Aisyah ini lagi main apa? Ini lagi main boneka-bonekaan Sulaiman, kan Aisyah 10 tahun ya. Nabi nanya, ini apa nih? Ini kuda Sulaiman, ini Sulaiman. Gitu. Kalau anak kecil mah ngeng gitu kan ya. Kalau ini cewek jadi main apa gitu lagi berkuda. Akhirnya kata Nabi, gak seru kayak gitu. Mau yang lebih seru gak gitu? Apaan? Ya udah, saya jadi kuda, kamu jadi Sulaiman. Wes. Akhirnya Nabi keliling rumah gitu. Kayak sama anak gitu ya. Aisyah naik di atas Nabi. Ayo gitu-gitu. Ini namanya teloletan. Dan itu seru-seruan keluarga Nabi yang luar biasa. Dan itu boleh banget, bahkan berpahala kalau sudah nikah. Jangan berpikir udah nikah mah yang dipikirin bayar listrik, bayar air. Nggak gitu-gitu amat lah. Itu mah ditakut-takutin sama setan. Kalau lo nggak usah nikah ntar yang dipikirin listrik, air. Terus gimana tuh rumput depan rumah udah panjang, apa segala macam. Nyuci piring, kalau cewek mah masak. Nggak gitu-gitu amat. Bukankah sekarang zaman udah canggih, nyuci piring udah ada alat pencuci piring. Haik banget ya. Padahal di rumah, ini kenapa nih habis makan apa? Terus ada alat pencuci baju. Dan semua itu disebut dengan pembantu rumah tangga gitu. Pencuci piring, pencuci baju. Artinya kita nggak nyuci piring juga bisa teloletan. Kamu gelas ya? Nggak, aku mau piring. Gelas aja, piring aja. Akhirnya nggak usah dicuci deh. Ikhtilaf. Perbedaan pendapat antara gelas dan piring. Siapa yang gelas, siapa yang piring. Kenapa kamu pengen yang gelas? Soalnya di gelas itu masih ada bekas bibir kamu. Jadi aku pengen menjaga. Jadi jangan dicuci bagian itunya. Romantis banget sih. Sampai akhirnya gelas di rumah itu udah ada ininya. Makanya kalau di rumah yang romantis mah, nggak ada gelas papa, mama. Itu nggak ada. Gelas kita. Jadi nggak ada. Ini gelas papa, gede. Terus gelas mama agak-agak bentuknya gimana gitu. Nggak, gelas kita. Terus kalau mamanya senang susu, papanya senang kopi, susu kopi. Kopi susu maksudnya. Salah deh. Kopi susu. Wah, kopi susu. Ini kita banget nih, abu-abu.
Gak jelas gitu maksudnya. Ini namanya teloletan rumah tangga yang halal, diberkahi oleh Allah. Allah senang banget dengan rumah tangga kayak gitu. Bahkan kalau kita baca hadis, maaf ini bukan vulgar ya, tapi emang hadisnya kayak gitu. Sampai ada adegan Nabi SAW bersama Aisyah mandi dengan satu bejana, dan itu teloletan. Mandi satu, tahu bejana? Kalau di kita mah bejana itu bed up. Jadi bed up tuh, dulu Nabi mandi dengan Aisyah di satu bed up, dan itu ibadah. Nabi membersihkan tubuh Aisyah dan sebaliknya, dan kemudian setelah itu mereka berwudu sholat tahajud. Ada nggak sih sholat tahajud sekeren itu? Sebelum tahajud mandi air hangat dulu, misalnya di bed up udah selesai gitu, udah tidur gitu, nggak jadi tahajud ya, nah, bukan tidur, tahajud. Itu sunnah Nabi. Dan jangan bilang, Ustaz vulgar banget sih. Hadisnya kayak gitu. Vulgar itu kalau saya mengada-ngada sesuatu yang tidak disyariatkan dalam Islam. Kenapa sih kita takut untuk membicarakan hal-hal yang begitu indah dalam pernikahan, tetapi nggak takut orang bicara tentang hal-hal yang diharamkan di luar pernikahan? Padahal dalam Islam itu, dalam pernikahan itu luar biasa. Semuanya jadi berpahala. Teloletan pun berpahala. Makanya tadi saya bacain ayat ya. Di surat Al-A'raf, Allah mengatakan, Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaian-pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Apalagi kalau kita mau taklim di TSB gitu ya. Pakailah pakaian yang paling keren ketika datang ke TSB. Kenapa? Biar nanti teloletnya bisa halal gitu. Lihat ke belakang. Jangan ya. Dan makan dan minumlah kalian, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi di sini apa artinya? Boleh aja kita seru-seruan dengan pakaian kesukaan kita, terutama perempuan, selama tidak berlebihan. Kalau laki-laki juga boleh. Kadang ada pakaian kesenangan dia. Kayak Ali bin Abi Thalib tuh sering banget pakai pakaian itu lagi. Sampai orang-orang nanya, ya Abul Hasan, kenapa kamu senang banget pakai baju itu? Apa kata Ali? Sesungguhnya baju ini adalah hadiah dari kekasih saya, sahabat saya, guru saya, teman seiman saya, saudara saya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Jadi baju itu, kenapa sayang banget Ali kepada baju itu? Karena baju itu hadiahnya dari Umar bin Khattab. Kebetulan Umar juga menantunya Ali bin Abi Thalib plus sahabat dekatnya Ali bin Abi Thalib. Sehingga dipakai terus. Dan itu sesuatu yang telolet kan, simple, bahagia mah simple. Pakai baju pemberian orang yang kita sayangi. Kayak saya, kenapa Ustaz Nanan suka pakai kupluk gitu? Satu, jujur ya, mau dengar jujur? Kenapa suka pakai kupluk? Satu, saya pengen panjangin rambut tapi nggak bisa. Soalnya kalau panjang nggak ke atas panjangnya, jadi muter-muter di situ, jadi nggak bisa panjang. Ya udah saya pakai kupluk aja deh. Satu. Kedua, kenapa saya pakai kupluk? Karena kupluk ini adalah hadiah dari kekasih saya yang sekarang hari ini nggak bisa ikut. Ya sedih. Hadiah gitu, hadiah ulang bulan. Jadi setiap bulan kita kasih hadiah ulang bulan gitu ya, bukan ulang tahun. Jadi per bulan dikasih hadiah kupluk. Dan kenapa kupluknya yang ini? Karena satu-satunya, nggak ada yang lain gitu ya. Intinya senang gitu. Oh, dengan kupluk aja bahagia, senang. Dengan baju bahagia, senang. Dan itu sesuatu yang zina, perhiasan yang Allah berikan kepada hambanya, nggak masalah. Kayak ada yang senang misalnya Vespaan, cari Vespa yang paling tua, padahal dia masih muda dan masih sendiri, naik Vespa sendiri gitu. Jadi gimana pun Vespanya keren, kalau sendiri tetap aja belum sempurna. Mending jalan kaki tapi berdua daripada naik Vespa tapi sendiri ya. Nah, dia cari Vespa yang paling tua, tahun 60-an gitu. Yang warnanya masih ori, belum diganti warna yang lain atau belum ditambahin. Terus bahagia gitu kan. Orang lain mungkin lihatnya biasa aja, tapi bagi dia bahagia banget. Oh, Vespa bro gitu ya. Bro, Vespa gitu. Karena dia senang Vespa. Itu nggak dilarang selama tidak berlebihan. Ada yang senang misalnya modifikasi motor gitu ya. Jadi dia senang motornya dibikin kayak klaksonnya digede-gedein kayak mirip-mirip Harley gitu. Kalau kurang gede ditambah dengan dia sendiri, gerang gitu ya, pakai mulut biar lebih keras suaranya. Oh, bahagia. Kenapa? Dia cari bahagia di situ. Udah azan ya. Ya kita bahagia dulu dengan sholat kepada Allah SWT. Ntar kita lanjut lagi taulitan setelah sholat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah, tadi kita sampai kepada kisah Rasulullah SAW bercanda dengan istri beliau Aisyah, yaitu dengan cara main kuda-kudaan Sulaiman. Dan banyak lagi adegan-adegan lain, termasuk Rasulullah ketika berangkat perang Khaybar. Rasulullah membawa seorang sahabat mujahid
dan dia terkenal orangnya rame, seru. Jadi kalau ada dia itu nggak bakalan sepi. Saya cuma lupa namanya, nanti dicek lagi di buku sirah. Saya pernah baca di buku sirah yang ditulis oleh Martin Links, Muslim dari Inggris, dengan judul Muhammad The Story of Prophet. Adegan perang Khaybar. Bagaimana seorang sahabat Nabi itu ada yang dirindukan oleh Nabi karena sifatnya yang ceria. Dan qadarullah dia meninggal syahid dalam perang Khaybar. Sehingga Nabi merasa kehilangan sosok yang sangat ceria. Kalau ada dia, nggak bakalan sepi. Ditambah lagi mereka bahkan ada adegan di zaman Nabi itu seru-seruan ketika lagi menggali parit Khandak. Itu juga seru-seruan. Sampai ada sahabat yang saking semangatnya menggali parit Khandak, mengangkut batu-batu yang habis digali gitu. Dia nggak punya alat untuk membawa batu, dia pakai jubahnya. Kan orang Arab pakai jubah, pakai celana ya. Nah, jadi jubahnya itu diangkat. Jadilah kayak semacam alat untuk mengangkut batu-batu. Ada yang bahkan mengangkut batu besar, kemudian dia jatuh dan tertimpa batu itu. Lalu teman-teman yang lain menyemangati dia dengan nyanyian-nyanyian, syair-syair yang menyemangati, yang seru gitu. Bahkan dalam membangun Masjid Nabawi pun, para sahabat ada yang membacakan syair-syair penyemangat supaya nggak stres, nggak terlalu kaku. Jadi kehidupan seru dalam kisah Nabi dan sahabat itu banyak. Di antara nyanyian ketika membangun Masjid Nabawi yang saya masih ingat tuh, la in qa'adna wa nabiyyu ya'malu fadzaka minnal 'amalul mudallalu la 'isha illa 'ishal akhirah Allahumma arham ansara wal muhajirah. Terus ikut ramai-ramai. Semuanya pada bersenandung. La in qa'adna wa nabiyyu ya'malu. Cuma kalau kita dari situ, apaan ya? Jadi kita ngulang sendiri karena nggak ngerti. Akhirnya kita pakai lagu sinden gitu. Kalau di zaman dulu lagunya atau nasyidnya atau senandung-senandung syairnya menyemangati, seru tapi ada nilai kebaikan. Di antara artinya la isya illa isyal akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Allahumma arham ansara wal muhajirah. Ya Allah, rahmatilah kaum Ansar dan kaum muhajirin. Itu dinyanyikan dalam bentuk senandung syair. Walaupun mungkin tidak pakai alat musik, tetapi saya mengambil mazhab tidak semua musik itu haram dengan kriteria tertentu. Cuman tetap aja mereka seru-seruan. Membangun masjid seru, di dalam rumah tangga seru, bahkan berangkat jihad pun seru-seruan. Giliran serius, giliran seru. Makanya kemarin pas kita ngadain program umroh, ini kayaknya umroh pertama di dunia yang ada jamaah bawa papan skate. Jadi umroh saya sama teman-teman kemarin alhamdulillah umrohnya bareng dengan Pevi Permana sama Fani Inong. Ini kan dua-duanya skateboarder. Saya bawa papan juga walaupun nggak dipakai gitu, gaya-gayaan doang gitu ya. Pergi bawa 3 papan skate. Pas sampai transit di Kolombo itu kan tetangganya Maldives. Jadi kita nggak bilang Kolombo sih sebetulnya, ngomongnya dekat Maldives. Jadi kita transit dekat ke Maldives, yaitu Kolombo. Transit di Kolombo itu nginep 1 malam di hotel, itu ada bonus dari maskapainya. Akhirnya pas subuh, bahkan sebelum subuh kita ngelakuin tahajud on the beach. Ya, qiyam on the beach. Jadi kita qiyamnya view-nya pantai langsung dengan ombak yang masih tengah malam, nggak terlalu deras, nggak terlalu kencang. Kita sholat tahajud. Udah selesai tahajud, kita habis subuh kita zikir pagi, disertai dengan burung-burung yang banyak lewatin kita karena burung pagi-pagi keluar. Itu mah nggak usah dibahas. Gitu. Udah gitu selesai zikir pagi, kita pemantapan manasik. Jadi udah pernah manasik di sini dan manasik kita pun di kafe. Kalau yang lain mungkin di hotel, di ruang gitu, meeting room atau di masjid, kita mah manasiknya di kafe. Udah selesai manasik. Jadi saya pengen memadukan asik tapi bisa berusaha untuk tetap taat gitu. Tetap seru. Habis pemantapan manasik, udah pada bubar, mulailah kita mulai seru-seruan, main ombak. Karena kita nggak pada bawa papan untuk di laut, akhirnya jadi body surfing namanya. Body surfing itu yang gulung-gulung sendiri. Terutama bagi yang lagi putus cinta, body surfing itu pas banget tuh. Jadi cari ombak yang paling gede. Saya mah pengen body surfing. Kalau perlu tenggelam nggak muncul-muncul lagi gitu. Jadi ada yang namanya wake surf. Wake surf itu yang ditarik pakai boat. Ada yang body surf. Jadi
pakai badannya sendiri kita pakai body surfing, nyari ombak. Dan Kolombo itu kan ombaknya ombak Maldives, ombak surfing ya, bagus ombaknya dan pecahnya 2 arah lagi. Makanya kita tungguin, wah ombak tuh, ditambah lagi banyak ikan-ikan yang muncul-muncul di permukaan, loncat-loncat gitu, seru aja. Udah selesai semua itu, kita siap-siap berangkat, mulai pakai ihram. Tadi habis body surfing, sekarang pakai ihram, berangkat. Udah ini serius nih. Dalam pesawat kita doa-doa, siapa tahu ini pesawat terakhir kita nggak landing misalnya. Nah, terus saja serius sampai ke Mekah, selesai kita tawaf semuanya. Besok cari desert skate, ya cari tempat-tempat skate yang ada pemandangan padang pasirnya. Kan di Arab mah jalan bagus-bagus ya, skateable banget lah pokoknya. Kita cari sambil kita city tour. Ke Arafah, ke Mina, ke Muzdalifah, setiap ada pemberhentian, skate. Wah, foto orang-orang Arab, gitu-gitu ngelihat. Mungkin mereka mau ngomong, beda ini, cuman kita nggak ngerti. Gitu-gitu aja, nggak ngerti pokoknya. Udah aja skate, seru. Sampai akhirnya pas sampai ke berangkat dari Mekah Madinah, di tengah jalan kita ada rest area, berhenti, skate lagi di situ. Tapi yang skate cuma Pevi, ngomongnya kita, padahal Pevi doang. Pevi yang skate, yang kita mah pegang-pegang papan doang, sok-sok gitu. Giliran dia aja deh, saya mah lagi males gitu sih. Padahal nggak bisa. Udah aja Pevi ngetrik gitu, loncat-loncat. Orang-orang ngeliatin, wes. Akhirnya minta nyoba. Saya berdiri di atas papan, kan badannya gede, big guy and small board gitu kan ya. Papannya kecil, orangnya gede, jadi nggak seimbang. Sampai ke depan Masjid Nabawi kita pakai skate yang ada postingannya, diikutin sama orang dorongan roda yang karena kan di sana mah kalau orang sakit pakai wheelchair ya, ada wheelchair ngikutin skate. Jadi yang dorong roda itu wheelchair, ngelihat kita main skate nggak bosan gitu, akhirnya dia ini juga naik ke atas roda, gitu di depan Masjid Nabawi. Askar-askarnya, akhirnya kita gitu-gitu, tapi main terus. Akhirnya lama-lama dia bilang, coba gitu bahasa Arabnya ya, coba akhirnya kita ngasih kesempatan. Ini memadukan, walaupun kalau bilang kok ibadah gitu-gitu amat, saya malah berpikir, saya ngobrol sama Inong, mungkin nggak ya pemerintah Saudi itu melek anak muda, jadi umrohnya tuh yachtable dan instable. Gimana yachtable-nya? Dibikin tempat untuk tawaf itu ada yang bisa dipakai sama anak-anak skate. Kan selama ini tawaf itu hanya ramah untuk orang yang punya kebutuhan khusus ya, yang orang tua atau orang cacat, itu ada tempat tawafnya kan, yang ring gitu. Nah sekarang kenapa nggak dibikin juga ring buat anak muda? Jadi tawaf jadi flip gitu. Tapi nggak perlu ngeflip, yang penting tawaf aja. Emang boleh gitu. Kalau emang dia lagi tawaf sunnah boleh-boleh aja, yang nggak boleh ketika dia tawaf wajib. Sama kayak kita sholat nggak boleh. Salat wajib mah nggak boleh duduk kalau kita mampu berdiri. Tapi kalau salat sunnah, walaupun mampu berdiri, boleh duduk. Jadi kita bisa nih, segar gitu, santai. Allahu Akbar, kok kamu duduk? Santai bro, gitu. Salat sunnah. Boleh itu secara fikih ya. Kenapa? Karena salat sunnah dan pahalanya setengah dari berdiri. Berdiri tetap lebih baik daripada duduk. Cuman, duduk juga sah. Sehingga ini kayak di dalam bus atau kereta gitu. Walaupun berdiri lebih baik. Intinya, ternyata Islam itu luar biasa, mudah banget, dan membiarkan umatnya tetap bisa menikmati dunia dengan syarat jangan sampai menggadaikan akhirat. Siapa yang menjual akhirat untuk mendapatkan dunia, maka kata para ulama itu seburuk-buruk perniagaan. Siapa yang menjual akhirat untuk ngedapatin dunia, maka itu seburuk-buruk perniagaan. Kenapa dibilang seburuk-buruk perniagaan? Pertama, nggak level banget lah akhirat sama dunia mau ditukar. Kedua, dia nggak ngerti. Padahal dengan menjadi hamba yang taat pun nggak akan kehilangan kesenangan dunia kok. Masih bisa tetap seru-seruan. Dengan menjadi hamba yang taat, kita nggak akan kehilangan kebahagiaan. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam ayat yang tadi, ditambah lagi ayat berikutnya tuh ayat 32. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Katakan, siapa yang telah mengharamkan perhiasan Allah yang telah Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan kebaikan dan rezeki? Kan ada orang suka ngomong, asal dia ngucapin satu kalimat pasti yang keluar haram ya. Haram. Orang Arab itu kalau ngomong haram itu bukan selalu artinya haram artinya dosa, bukan. Nggak boleh juga bahasa Arabnya haram. Haram hada. Jadi ngomongin haram hada itu artinya kayaknya, kok dia banyak banget yang ngeluarin fatwanya halal, haram. Padahal orang Arab bukan ngomongin fatwa itu teh, bukan hal haram. Haram dalam bahasa pasaran artinya nggak boleh. Haram gitu. Apa haramnya? Haram kamu misalnya kan ada tuh lagu Ummu Kulsum. Dulu saya hafal lagu itu gara-gara belajar ngaji pakai irama musik Mesir.
Lagunya haram bitiksir hawaya wala kalamin ba'id. Itu bahasa liriknya. Saya hafal banget waktu kecil. Pas sampai di Mesir baru saya tahu artinya haram bitiksir hawaya wala kalamin ba'id. Artinya apa haram di situ? Saya pikir haram, oh berarti ini hadis nih. Ada haram, ada halalnya gitu ya. Ternyata itu bait syair. Haram bitiksir hawaya. Gak boleh, janganlah kamu menghancurkan perasaanku, wahai kekasihku. Wala kalamin ba'id. Masa SMS aja gak ada gitu. Jadi terus dia jawab nggak ada pulsa gitu kan ya. Ini udah ada lagu Mesir juga kayak gitu. Iklan, aku nggak punya pulsa. Ya udah cari wifi aja gitu. Intinya adalah haram. Ada orang yang kalau ngomong haram, haram, ternyata nggak semuanya haram. Jangan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kayak Nabi dulu nggak sengaja pernah mengharamkan madu demi membahagiakan hati istri-istri beliau yang lagi cemburu. Lalu Allah turunkan lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Jadi perhiasan itu bukan haram. Pakaian yang baik itu tidak haram. Bahkan Nabi pun senang ketika diberikan baju yang bagus. Ada seorang Raja Khurasan, memberikan baju berwarna merah kepada Nabi, kayak gamis ya. Gamis itu kalau bahasa Indonesianya baju kemeja kayak gini, itu namanya gamis. Kalau jubah itu bukan gamis, ini salah paham. Pakai gamis mau ke masjid ya? Emangnya gamis harus ke masjid kan? Baju biasa mah, itu namanya gamis dalam bahasa Arab. Nah Nabi dikasih gamis, yaitu baju dengan dua helai, ada celana, ada atasan. Memakai baju merah itu, keluar rumah, senang gitu ya, baju baru. Terus, tiba-tiba ada seorang laki-laki Badui, bilang gini sama Nabi, ya Rasulullah gitu. Bajunya bagus banget gitu, kata dia. Oh ya, alhamdulillah nih dapat hadiah. Boleh dong saya minta. Wah terus terang gitu ya orangnya, to the point gitu ya. Untung dia nggak bilang ya Rasulullah telolet dong gitu misalnya. Enggak kan, boleh dong minta bajunya. Akhirnya Nabi membukakan baju beliau. Coba lihat, Nabi ini orangnya sangat pengen menyenangkan hati orang lain. Dibuka baju beliau, kelihatan tubuh beliau luar biasa. Dan beliau pulang dengan hanya memakai celana, tidak memakai baju. Dan lagian ini kan bukan aurat bagi laki-laki. Dipakai, dikasih ke dia. Pas Nabi pulang, orang-orang marahin laki-laki tadi. Lo gitu banget sih sama Nabi, kasihan atau Nabi pulangnya sendiri nggak pakai baju. Kata dia, emang kalian mau baju ini gitu ya. Mereka bilang, kenapa sih kamu menginginkan baju itu, nggak minta aja baju yang lain. Kalau kamu butuh baju, kami kasih baju-baju dari kami. Kata mereka, enggak. Baju ini bekas pakai sama Nabi SAW. Jadi saking cintanya dia sama Nabi, dia minta baju yang bekas dipakai Nabi. Kalau perlu jangan dicuci dulu, kayak baju bekas Ronaldo. Ini bekas Ronaldo jangan dicuci, di hanger sampai baju yang lain semuanya jadi ada aroma Ronaldo gara-gara ini bekas Ronaldo loh. Kalau dicuci harga lelangnya jatuh. Justru gara-gara nggak dicuci lelangnya tinggi. Misalnya bekas Eka Ramdhani, mahal gitu ya. Ada bekas Dadan Nasir nih pas nahan bola gitu kan mahal. Bekas Hanan Ataki pas lagi ngacapruk misalnya. Ini baju bekas Rasulullah SAW. Akhirnya diminta sama dia bahagia. Kayak gitu-gitu doang. Jadi teloletnya mereka tuh bahagia simple, nggak susah-susah. Makanya dalam Islam ada hari bahagia namanya Yaumul Aid. Hari bahagia. Aid itu artinya bisa kembali, bisa bahagia. Yaumul Aid, hari bahagia. Bahkan tertawa, tersenyum pada hari Aid, Idul Adha dan Idul Fitri, hukumnya sunnah. Cemberut, kerung, itu hukumnya makruh pada hari Aid. Makanya sebelum Aid nikahlah supaya tidak cemberut. Ya. Jangan sampai Aid. Ini hari Aid bro, jangan kerung-kerung atuh wajahnya. Kenapa kamu kayak gitu? Ya Ustaz, target saya sih Ramadan, tapi kelewat Ramadan, kelewat Syawal. Sekarang sudah Zulhijjah, belum dapat juga Ustaz. Orang lain semuanya udah pada ngeliat ru'yatul hilal, saya mah hilal nggak kelihatan gitu. Jadi makruh hukumnya pada hari Aid bersedih. Pada hari Aid ribut, suami istri atau rumah tangga kan suka ada tuh mau berangkat sholat Aid, malah ribut. Akhirnya satu di masjid sana, satu masjid sana gitu. Ada yang ributnya sejak Ramadan, sehingga Idnya beda hari. Yang satu Senin Idnya, yang satu lagi Selasa. Sama kayak kita, Idnya lebih parah lagi, 2 hari sekaligus. Hari Senin dia Id juga, sholat Id. Hari Selasa sholat Id. Hari Senin kenapa sholat Id? Itu sholat Id untuk orang tua saya nggak enak. Hari Selasa untuk calon mertua, daripada dibilang nanti beda mazhab gitu ya. Demi supaya sama mazhabnya sama orang tua, sholat Idnya 2 kali. Pokoknya nggak boleh kerung, nggak boleh sedih, nggak boleh ngelamun. Pada hari Aid, itu hari bahagia. Sampai pentingnya bahagia dalam Islam, dibuat hari supaya kita bahagia. Ini firman Allah, Allah bilang, siapa yang mengharamkan? Jadi Allah tuh kayak nanya, siapa yang mengharamkan? Aku gak pernah haramin, bagi aku itu boleh-boleh aja, selama tidak berlebihan. Kalau bagi perempuan,
Udah jelas saya sering bilang, yang berlebihan itu kalau dia dandannya misalnya dandan yang membuka aurat itu berlebihan. Kalau di luar rumah. Tapi kalau dandannya di dalam rumah pakai baju orang-orang di luar rumah yang membuka aurat, itu nggak berlebihan, malah itu berlebihan pahala. Yeah. Nggak usah dibahas. Saya harus banyak mensensor nih. Tapi kapan lagi ya, nggak boleh ya, ini kesempatan udah bahas aja deh. Jadi pakaian kayak gitu mah nggak dilarang ya buat akhwat, buat cewek-cewek muslimah yang berhijab itu nggak dilarang. Dilarangnya dipakai di luar, di dalam rumah malah berpahala. Makanya cari sama suami, biar suami yang milih yang yang gini, misalnya kayak baju daster batik gitu ya. Oh kok kamu mirip sama Simbo misalnya, sama gitu, daster batiknya. Itu pakaian saya paling nggak saya banget lah. Istri kalau saya ada di rumah pasti nggak mau pakai daster batik gitu, karena daripada ntar salah meluk kan, ternyata Simbo gitu ya. Mbak maaf gitu ya. Saya kirain bajunya di belakang sama daster batik. Tapi kan ada yang batik juga bagus, nggak harus yang kayak gitu-gitu amat. Intinya cari tuh pakaian yang disukai suami, karena pakaian seperti itu menyenangkan hati suami. Bukankah perempuan soleh itu ada 3 cirinya? Dan yang pertama apa? Idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kamu lihat kepada dia, kamu jadi senang. Dengan dandannya, dengan facialnya, dengan rambutnya yang diapain lah. Atau pas keluar rumah dia pakai pakaian yang suami suka. Dia udah dandan, kata suami, mah gak cocok yang itu, yang ini aja. Yang jilbab gimana Pak? Itu tuh yang ditarik-tarik di pojok sini tuh. Kan ada tuh. Yang model narik gitu ya. Mama kalau ditarik kayak gitu agak-agak aneh Pak, gak cocok wajahnya. Wajah mama justru kalau ditarik-tarik makin keren mah. Nih Papa tarik. Ini nih, kalau udah nikah ya, maaf ya. Hanya boleh dilakukan kalau udah nikah. Lanjut, jangan lama-lama di bab itu ya. Kita baca lagi ayat bolehnya bersenang-senang dalam Al-Quran. Coba buka surat Maryam, surat 19, ayat 25. Surat 19, ayat 25, surat Maryam. Atau bahkan dari ayat 24. 23 aja deh. Surat 19, ayat 23. Saya bacain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aja'aha al-makhadhu ila jiz'in nakhlati قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. Itu kisah Siti Maryam. Maryam kan ceritanya hamil tapi nggak punya suami. Karena Allah nggak rela perempuan ini disentuh oleh laki-laki walaupun suaminya saking mulia, saking sucinya. Padahal disentuh suami itu boleh, tapi saking sucinya laki-laki walaupun suami pun nggak bisa menyentuh Maryam. Sehingga Maryam Allah kasih kandungan, Allah kasih anak, mengandung tanpa punya suami. Tetapi Maryam kan orangnya pemalu. Sehingga dia malu sekali kalau ada orang yang tahu kalau dia melahirkan anak tapi nggak punya ayah. Jadi cemoohan. Sehingga ketika habis melahirkan dalam keadaan sakit, ayat 23 Maryam berkata, Ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Aduhai seandainya saya mati saja sebelum kejadian ini ada. Dan saya tidak akan pernah diingat dan dibicarakan oleh siapapun. Ini bahasa Maryam. Kalau bahasa kita mungkin lagi down, lagi drop banget secara psikis. Lalu malaikat pun Allah kirim untuk menghibur Maryam. Fanadaha min tahtiha. Tiba-tiba datang malaikat dari bawah, dari dalam tanah dan mengatakan, La tahzani ya Maryam, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Jangan sedih wahai Maryam, nih ada mata air yang keluar dari bawah kakimu. Allah menyuruh hambanya bersenang-senang, memberikan rezeki, yaitu air. Lalu kata Allah, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Coba kamu goncangkan pohon korma. Teman-teman pakai logika dan imajinasi dalam membaca ayat ini. Goncangkan pohon korma. Pohon korma segede apa? Diameternya tuh kayak lingkaran meja ini. Nih pohon korma segede ini nih. Ada yang tahu? Ada yang bisa ngangkat meja dulu? Jadi lebih gede daripada pohon kelapa. Itu pohon korma. Terus Allah nyuruh seorang perempuan yang baru melahirkan, baru beberapa menit yang lalu melahirkan, lagi lemah-lemahnya, suruh ngegoncangin pohon korma. Logis gak sih? 10 orang laki-laki aja goncangin pohon korma, belum tentu goyang tuh pohon korma.
Dikira sama pohon kurma, kalian lagi ngelitikin saya ya, kok geli gitu. Saking berasnya pohon kurma gitu ya. Ini apalagi cewek baru ngelahirin, lemah, suruh goncangin pohon kurma. Coba pakai imajinasi dan logika, nggak logis. Tapi untuk bisa melihat keajaiban, jangan hanya menunggu sampai logis. Jangan pakai logika ilmiah saja, tapi pakai logika iman dan robbaniyah. Kalau Allah suruh goncangin, goncangin aja, walaupun nggak logis. Masa Maryam bilang, ya Maryam mauzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Ya Allah, yang mana? Yang ini. Ini kan nggak gitu kan Maryam? Allah, maaf, ini korma Allah, korma. Kan nggak ngomong gitu kan ya? Coba. Ini kalau orang pakai logi, kan banyak orang kayak gitu. Ketika Allah perintahkan, Allah masa sih kayak gitu? Terus saya makan apa? Terus saya apa? Kan gitu kan protes kan? Maryam nggak pernah protes, nggak pernah bilang, Allah ini korma loh, bukan pohon kangkung. Ya, enggak. Udah aja Maryam pegang. Bismillah. Maryam ini solehah banget. Dipegang. Tiba-tiba, wes, goncang gitu, kayak badai. Langsung bayangin buah kurma itu yang jatuh bukan hanya yang tua, tapi yang jatuh yang muda. Rutoban, rutob itu masih muda. Dan untuk bisa jatuh, goncangnya harus kenceng. Kalau enggak bakalan jatuh tuh rutob, kecuali dipetik. Tapi ternyata yang jatuh rutoban jania, rutob yang gara-gara terlalu semangat. Rutoban jania. Pernah makan rutob? Kalau bulan Ramadan mah biasanya kita bukan makan rutob, makan tamar, korma yang udah matang. Kalau rutob itu korma yang masih agak-agak sepet dan segernya tuh kayak sawo. Kayak saya, sawo matang sih, narsis. Nah, jadi rutoban jadinya masih muda, jatuh. Nah, digoyang sama Maryam. Kok bisa goyang sampai jatuh buah korma? Itu keajaiban di balik iman. Terus Allah mengatakan, fakuli washrabi wa qarri aina. Makanlah, minumlah, bersenang hatilah. Artinya apa? Telolet mah bisa juga dengan wisata kuliner. Jadi mana ayat wisata kuliner teh Ustaz? Wakuli washrabi wa qarri aina. Makanlah, minumlah, dan bersenang hatilah. Jadi wisata cari, oh lagi ada misalnya mau makan surabi. Surabi rasa jomblo misalnya. Gimana tuh? Pahit. Surabi rasa udah halal, manis. Yeah. Kamu mau yang mana? Saya pengennya sebetulnya yang manis, tapi hidup saya masih pahit. Akhirnya kasih surabi yang pahit. Ini artinya wisata kuliner. Dan itu nggak masalah selama tidak berlebihan. Dan memang Nabi mah kalau makan nggak pernah banyak. Nabi ukuran beliau makan hanya bisa menegakkan tulang punggung. Apa maksudnya? Beliau kalau makan itu kalau udah lapar banget udah nggak bisa tegak lagi, duduknya udah gini, saking laparnya. Terus makan, udah tegak, udah beres. Kalau kita mah makan supaya nggak bisa tegak. Saking kenyangnya. Kalau Nabi mah makan biar bisa negakin tulang punggung doang. Dan itu makan paling baik tuh kayak gitu tuh. Makan sekedar menegakkan tulang punggung. Dan saya belum pernah kayak gitu. Pede lagi udah belum pernah. Saya mah kalau makan, alhamdulillah segitu ya. Tapi dijaga jangan sampai buncit. Ya. Kan cowok mah 2016 pemuda hijrah nggak boleh ada yang berapa bulan om? Jangan sampai itu ya. Makan jangan lebih dari jam 9 malam. Jam 9 malam mah minum air hangat yang banyak. Supaya sebelum tidur ininya udah bersih dan segala macam. Ini Nabi mah suka menjaga sehingga Nabi mah nggak pernah buncit. Bahkan sahabat juga nggak ada yang buncit. Satu-satunya ada sahabat yang buncit dimarahin sama Umar. Dipukul perutnya. Kenapa perut kamu begini? Pasti kamu makannya banyak. Ya maaf Umar, saya mah kalau makan selalu malam. Nggak boleh lagi makan malam. Akhirnya dia menjaga. Jadi sahabat-sahabat itu rata-rata walaupun 2 packs tapi keren gitu. Nggak harus 6 packs lah, 2 juga nggak masalah. Tapi jangan sampai 0 pack gitu ya. 0 pack mah. Ini apa tadi? Rasulullah makannya hanya untuk menegakkan tulang punggung. Tapi bukan berarti kita nggak boleh makan lebih dari itu. Boleh. Kalau emang kita senang makan, kayak Nabi pernah makan sama Ali, makan kayak apa burung kayak gitu atau ayam yang ada tulangnya, terus tulangnya ditaruh di tempat Nabi sama Ali. Pas sudah selesai Ali bilang, Nabi makannya banyak tuh, tulangnya numpuk kayak gitu. Kata Nabi dengan cerdas, Ali tulang-tulangnya dihabisin, kata Nabi tadi. Nabi kan cerdas banget ya. Ali cerdas, Nabi lebih cerdas lagi. Wah Nabi tuh makannya banyak banget tuh, buktinya tulangnya numpuk gede tuh gitu segitu. Kata Nabi, masih mending Ali tulang-tulangnya dimakan. Ya. Akhirnya satu-satu. Ini artinya seru kehidupan beliau selama tidak berlebihan. Makanya wakuli washrobi. Jadi wakuli jangan gini gitu. Kalau gini mah nggak telolet, biasa aja makan. Selesai minum air hangat sampai keringetan. Oh pulang udah aja gitu di warung Padang ya. Kalau ini kalau perlu
Jadi ada dua gitu. Ini namanya wakuli wasyrobi, ada wakorri aina. Semangat, makannya tuh semangat. Saya kalau di restoran tuh sering banget makan, saya nggak pesan. Kenapa? Pasti istri saya pesannya setengah. Mas, nasi gorengnya setengah aja, jangan satu aja, kita berdua gitu. Jadi kan kita sudah jadi satu. Akhirnya setengah, dia makan, ternyata karena kita asikan ngobrol, habis. Wah, saya mah, habis. Oh ya udah nggak apa-apa, kita mah untuk kamu aja, saya udah kenyang kok udah. Gitu. Ini atau kayak cerita dulu, duitnya pas-pasan, datang, Mas, setengah aja ya Mas. Loh, kok setengah biasanya satu? Ya, biar seperempat. Lebih romantis lagi, padahal duitnya segitu doang gitu misalnya. Ini telolet, wakuli, wasyrabi, wakorriana, berbahagia. Saya kan pernah cerita Nabi kalau minum, Aisyah duluan yang minum kan ya. Beda banget Aisyah sama Khadijah. Khadijah kalau makan, Nabi yang makan duluan, baru sisanya Khadijah makan. Kalau Aisyah duluan, baru sisanya Nabi yang makan. Dua-duanya boleh, terserah mau pilih yang mana. Senang Aisyah atau Khadijah? Bisa dua-duanya. Jangan, satu aja. Khadijah aja deh. Makan, terus Khadijah nungguin. Pas Nabi udah selesai, Khadijah makan sisa Nabi SAW. Dan Nabi nggak pernah nyuruh dan juga selalu maksa, Khadijah ayo bareng-bareng. Jangan. Harus Nabi dulu yang makan. Nabi udah capek berdakwah, Nabi begini dan seterusnya. Khadijah luar biasa. Kalau Aisyah, pas mau minum, kata Nabi, kamu dulu. Ya udah, Aisyah tahu apa maksud Nabi. Aisyah minum, Nabi ngeliatin. Terus pas sudah selesai, Nabi ngambil, periksa mana bekas bibir Aisyah. Diminum sama Nabi. Kalau kita nyari apa, Pak? Nyari yang bukan bekas mama. Ini udah bekas mama semua. Nyari yang kosong, mana nih yang kosong? Si papa mah ingkar sunnah ya. Gak sesuai dengan sunnah Nabi. Sunnah Nabi mah, perhatiin mana bekas mama. Yang bagian ini. Ini cari yang bukan bekas mama. Udah aja, Pak. Cari gelas yang lain. Ya udah, buat gelas. Jangan ketukar loh ya. Nih, papa, mama. Ini kehidupan kita sekarang, jauh dari sunnah Nabi. Terus coba baca lagi teman-teman, satu surat lagi tentang bersenang-senang. Surat Luqman, coba, surat 31. Ada ayat di ayat ke-6 tuh, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm. Ini banyak sekali orang yang keliru memahami ayat ini. Di antara manusia ada orang yang membeli lahwal hadis. Lahwal hadis itu ucapan sia-sia. Membeli ucapan sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dan mereka menjadikan agama Allah itu sebagai perolok-olokan, bukan sendagurau ya, perolok-olokan. Jadi mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok hadis, atau ya mungkin ini sekalian masukan juga buat beberapa teman-teman yang mungkin masuk ke stand up comedy. Kadang-kadang dia nggak stand up komedinya itu berlebihan sampai membawa-bawa agama, diguyonin gitu ya. Kalau itu nggak boleh. Kita harus teliti banget. Kayak saya misalnya mengambil sesuatu yang hanya herai dalam agama itu, nggak mau sekali mengaitkan bahwa ini seolah-olah mengolok-olok syariat, enggak. Hanya adegan yang kalau kita kayak gini, bukan Nabi kayak gitu ya. Tapi kalau kita, nah ini beda sekali. Hati-hati, jangan sampai kita menganggap agama itu perolok-olokan. Karena sesungguhnya Al-Quran itu turun dalam keadaan sedih. Maka Nabi mengatakan, bacalah dengan suasana hati yang sedih. Apalagi ayat-ayat tentang akhirat, tentang neraka, itu harus sedih. Bahkan sampai ada hadis, walaupun ini hadisnya dhaif, kalau kamu nggak bisa nangis, maka berusahalah untuk nangis. Walaupun hadisnya dhaif, tetapi ulama sepakat bahwa berusaha untuk menangis itu selama nggak dibuat-buat, maka sesuatu yang dibolehkan. Cuman ada orang yang agama itu dijadikan sebagai bahan untuk ketawa. Bahan ketawa maksudnya agama itu diplesetin maknanya. Dari yang boleh menjadi tidak boleh, yang tidak boleh menjadi boleh, dan dijadikan sebagai sindiran-sindiran, itu yang nggak boleh. Atau liudillah, menyesatkan. Kalau bahasa kita menyesatkan itu nyeleneh. Agama dinyelenehin, dibuat pemaknaan yang berubah dari makna yang aslinya. Dan karena Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar wa man kadzdzaba al-Qur'ani bighairi ilm falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama Nabi secara sengaja, maka dia dapat kursi khusus di dalam api neraka. Dan siapa yang berdusta atas nama Al-Quran tanpa ilmu, kalau Nabi dengan sengaja, kalau Al-Quran tanpa ilmu,
maka dia dapat kursi khusus di dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Intinya yang nggak boleh itu bercanda, seru-seruan, mencari hiburan yang membuat kita tersesat. Mungkin kelamaan, mungkin ada dosanya di dalam hiburan itu. Tapi kalau hiburannya tidak berdosa, maka tidak masalah. Dan selama tidak berlebihan, nggak lama-lama banget, juga nggak bermasalah. Termasuk kayak syair-syair lagu yang kalau isinya nasihat, bagi saya pribadi saya mengambil mazhab, itu boleh-boleh saja. Kayak ada Opik misalnya, atau ada Maher Zain, atau ada Haris J, kalau yang untuk anak-anak muda. Kalau saya mah pribadi ngambilnya lagu-lagu semangat dakwah gitu. Kayak lagu-lagu yang berbahasa Arab sih rata-rata. Kayak ghuraba, 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 ghuraba wali ghairillah. Lagu-lagu kayak gitu. Atau lagu tentang dakwahnya Ibnu Mubarak. Gimana sih? Ya abidal haramaini law absartana. Itu lagu-lagu nasyid yang membangkitkan semangat. Nah, itu tidak masalah. Selama tidak berlebihan, jangan kebanyakan. Nasyid pun kalau kebanyakan nggak bagus. Karena gimana pun saya mengambil mazhab bahwa nggak semua musik itu haram, tapi saya tetap meyakini bahwa mendengar Al-Quran lebih baik daripada mendengar apapun juga. Walaupun bagi saya mendengar musik, gak semua musik itu haram. Ada musik yang haram, ada yang tidak haram. Tergantung musiknya, liriknya, bagaimana dia membawakannya. Tapi tetap bahwa mendengar Al-Quran lebih baik daripada mendengar lagu. Sehingga lagu mah jangan banyak-banyak. Baru saya berani bilang bid'ah kalau dia bilang saya kalau dengar Al-Quran nggak sedapat dengar musik. Nah ini bahaya nih. Harus musik mah sekedar kayak penuansaan atau variasi aja. Biar nggak monoton, dengar lagu-lagu nasihat sesekali. Udah gitu balik lagi ke Al-Quran. Kalau sampai musik mengalahkan Al-Quran, kita harus banyak istighfar. Tapi kalau Al-Quran tetap lebih genre terbaik, playlist yang paling banyak dalam playlist kita, gak masalah sesekali menghibur diri dengan lagu-lagu yang tidak berlebihan dalam hidup kita. Makanya banyak orang juga kadang-kadang dapat hidayahnya lewat lagu Opik. Jadi taubat kan lagu Opik mah rata-rata temanya tentang taubat ya, tentang penyesalan. Bahkan dulu lagu yang saya paling dari lagu Opik itu lagu ada anak bertanya pada bapaknya. Itu bukan Opik ya? Serius banget. Ya gitu deh pokoknya lagu-lagu lebaran. Cuma nggak sampai ada lagu selamat para pemimpin gitu ya. Rakyatnya makmur terjamin. Nggak tahu kenapa sekarang nggak pernah nyanyi lagi lagu itu ya. Dulu masih nyanyi itu semangat nyanyi. Rakyatnya penuh makmur terjamin. Sekarang udah nggak ada yang mau lagi nyanyiin lagu itu. Saya juga heran kenapa gitu ya. Ini artinya lagu-lagu nasyid yang semangat, tapi bukan itu aja terus-menerus. Kalau terus saja kayak gitu Al-Quran ditinggalkan, itu berarti liyudilla an sabilillah. Itu udah melenceng dan itu nggak boleh. Itu namanya berlebihan. Sampai kalau istri kita membuat kita nggak bisa sholat, itu berlebihan. Anak membuat kita nggak bisa sholat, itu berlebihan. Tapi kalau justru gara-gara istri kita jadi sholat jamaah, kenapa? Istri dorong-dorong, suami mama baru bangga punya suami yang rajin ke masjid. Oh gitu mah, ya mah, wudu gitu. Itu istri soleha banget. Tapi gara-gara, Pak jangan ke masjid dong, kan baru pulang mama kangen nih. Ya udah nggak apa-apa deh mah. Nah ini berarti udah berlebihan. Tapi kalau nggak punya istri, insya Allah nggak akan berlebihan. Angger. Ya udah, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Pelajaran inti dari apa yang kita bahas malam ini, kita boleh bersenang-senang, boleh mencari hiburan, jalan-jalan, makan-makan, belanja selama gak berlebihan, dan seterusnya hiburan boleh. Tapi jangan sampai semua hiburan ini menjauhkan kita dari Allah. Itu aja ukurannya, jangan sampai menjauhkan kita dari Allah. Gimana kita tahu jauh dari Allah? Kalau gara-gara berhibur, salatnya gak khusyuk, berarti hiburan tadi menjauhkan kita dari Allah. Gara-gara kita jalan-jalan, salatnya buru-buru, berarti udah menjauhkan kita dari Allah. Gara-gara nonton bola, jadi salatnya mepet ke waktu sholat berikutnya, berarti menjauhkan kita dari Allah. Kalau nggak menjauhkan kita dari Allah, it's okay, santai aja. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya secara bijak, tidak berlebihan. Barakallahu li wa lakum. Kita tutup dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai yang menciptakan kami dan menyempurnakan bentuk ciptaannya, wahai pemilik langit dan bumi, duhai yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan pohon-pohon dari tanah yang gersang, duhai yang meniupkan ruh ke dalam jiwa kami, ke dalam raga kami, duhai yang telah menerbitkan matahari di timur dan membenamkan di barat, duhai yang maha mempergilirkan malam dan siang,
Duhai yang maha kuasa atas segala sesuatu, tidak ada yang sulit bagimu ya Allah. Engkaulah yang mempergilirkan musim, Engkaulah yang memperjalankan bumi dan bulan, Engkaulah yang telah menciptakan langit dengan miliaran bintang yang kami tidak ketahui. Tidak ada yang sulit bagimu ya Allah. Engkau maha perkasa, Engkaulah yang menciptakan api neraka Jahannam, dan Jahannam itu takut kepadamu ya Allah. Neraka-neraka itu takut kepadamu ya Allah. Engkau maha perkasa, Engkau maha kuasa, Engkau maha mampu melakukan apapun yang Engkau kehendaki. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jika Engkau menghendaki sesuatu, Engkau katakan jadilah, maka pasti jadi sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Kami tidak ragukan kebesaran-Mu ya Allah. Kami tidak ragukan kekuasaan-Mu ya Allah. Kami tidak ragukan keagungan-Mu ya Allah. Segala sesuatu di dunia dan di akhirat ini ada dalam genggaman-Mu ya Allah. Tidak ada setetes air pun yang jatuh ke tanah kecuali dengan ilmu dan pengetahuan-Mu ya Allah. Tidak ada satu daun pun yang jatuh dari dahannya kecuali dengan seizin-Mu ya Allah. Tidak terjadi sesuatu pun di muka bumi dan langit ini kecuali hanya dengan izin-Mu ya Allah. Tidak ada yang bisa menyalahi kehendak-Mu ya Allah. Tidak ada yang bisa menyalahi kemauan dan takdir-Mu ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah. Takdirkanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu ahli surga ya Allah. Takdirkanlah kami mendapatkan husnul khatimah di akhir hayat kami ya Allah. Engkau maha kuasa mengubah takdir ya Allah. Dan kami tidak tahu apapun tentang takdir kami di masa yang akan datang ya Allah. Mungkin hari ini kami sedang semangat datang ke masjid. Tetapi jika takdir-Mu menuliskan bahwa kami mati dalam keadaan kufur, pasti kami akan mati dalam keadaan kufur. Sehingga jika takdir kami buruk, ubahlah menjadi takdir-takdir yang baik ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari takdir yang buruk, dari su'ul khatimah. Bimbinglah lisan kami di akhir hayat kami, agar kami bisa melantunkan kata-kata la ilaha illallah. Jangan sampai lisan kami menjadi keluh dalam mengucapkan kalimat thayyibah ya Allah. Anugerahi bagi kami hati yang lembut, hati yang gemetar ketika mendengar nama-Mu disebutkan ya Allah. Hati yang khusyuk ketika sedang berhadapan dengan-Mu di dalam ibadah salat ya Allah. Anugerahkanlah kepada hati kami hati yang takut kepadamu ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari hati yang membatu ya Allah. Hati yang keras yang mungkin disebabkan oleh dosa-dosa kami atau oleh hiburan-hiburan kami yang berlebihan ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Anugerahkanlah kami mata yang bisa menangis, yang mengalirkan dan menitikan air mata karena takut kepadamu ya Allah. Kami rindu ingin merasakan keadaan ketika pipi kami basah karena takut kepadamu di malam hari ya Allah. Karena hanya orang-orang yang membasahi pipinya dengan air mata di malam hari adalah orang-orang yang mendapatkan naungan-Mu di padang mahsyar ya Allah. Ya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Semua manusia ini hamba-Mu ya Allah. Yang mukmin adalah hamba-Mu, yang kafir pun adalah makhluk-Mu. Tidak ada satupun dari mereka yang luput dari kebesaran-Mu ya Allah, dari kekuasaan-Mu ya Allah. Maka kami memohon kepadamu, bantulah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami yang terzalimi dan terkepung di Aleppo ya Allah. Bahkan banyak dari saudara kami dari Turki dan seluruh dunia yang ingin membantu mereka dihalang-halangi, bahkan dibunuh, ditembak, dibakar hidup-hidup ya Allah. Oleh orang-orang Syiah, Nusairiyah, oleh orang-orang Rafidah, oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Ahlul Kitab yang kafir kepadamu ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Aleppo. Selamatkanlah mereka yang masih terluka di sana ya Allah, agar bisa mereka dirawat di rumah sakit di Turki atau di negara-negara Islam yang ada di sekitarnya ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di Rohingya ya Allah, yang terusir dari kampung halamannya ya Allah, yang dirampas harta bendanya ya Allah, yang dicoreng kehormatannya ya Allah, yang disakiti fisik dan perasaannya ya Allah. Pertemukanlah kami dengan saudara-saudara kami Rohingya. Bawalah mereka ke negeri kami. Bukalah hati pemerintah dan umara, pemimpin-pemimpin kami, agar memberikan kesempatan bagi saudara-saudara kami Rohingya tinggal di Indonesia. Dan biarkanlah kami masyarakat Islam Indonesia yang akan memberikan nafkah bagi mereka ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, rahmatilah Presiden Turki ya Allah. Rahmatilah bangsa Turki yang telah membantu saudara-saudara kami di Gaza, di Palestina, di Suriah, di Aleppo.
Dan anugerahkanlah untuk kami pemimpin-pemimpin seperti mereka, atau yang lebih baik dari mereka, seperti Umar bin Khattab, seperti Salahuddin Al-Ayyubi, seperti para pemimpin-pemimpin Khulafaur Rasyidin. Jadikanlah bangsa kami seperti Turki, anak-anak mudanya, anak-anak muda yang taat kepadamu, yang peduli terhadap kemanusiaan dan terhadap saudara-saudara mereka kaum muslimin di seluruh dunia, yang membuka gerbang negaranya dengan resiko apapun, demi menolong saudara-saudaranya yang tertindas. Mereka tidak takut dengan ancaman orang-orang kafir yang mengancam mereka. Ya Arhamar Rahimin, anugerahkan kepada kami negeri yang makmur, negeri yang aman. Jauhkan kami dari fitnah, jauhkan kaum muslimin dari perpecahan. Jangan biarkan orang-orang yang dengki kepada kami memfitnah kami, ya Allah. Kami tidak ingin menyakiti siapapun, ya Allah. Kami kaum muslimin, kami belajar akhlak dari nabimu yang sangat mulia akhlaknya. Tidak terbersit dalam pikiran kami untuk menzalimi siapapun walaupun berbeda agama dengan kami, ya Allah. Mereka memfitnah kami seolah-olah kami adalah kaum barbar yang ingin menyakiti siapapun selain kami. Sesungguhnya kami umat nabimu yang mulia, umat nabimu yang akhlaknya baik, dan kami pun belajar dari beliau untuk berakhlak mulia. Ya Arhamar Rahimin, menangkanlah Islam di Indonesia. Menangkanlah Islam di Indonesia segera, ya Allah, agar kami tidak lagi difitnah, tidak ditindas, tidak diperlakukan secara tidak adil, ya Allah. Menangkanlah Islam di Indonesia dengan cara-cara damai. Titipkanlah amanah kemenangan ini ke atas pundak para pemuda Indonesia, ya Allah. Rabbana, anugerahkanlah untuk pemuda-pemuda kami pasangan-pasangan yang menyejukkan hati mereka, ya Allah. Pasangan-pasangan yang sama-sama belajar untuk taat kepadamu, ya Allah. Dan anugerahkanlah dari pasangan-pasangan kami anak-anak yang menjadi anak-anak soleh, penghafal Al-Quran, pembela agamamu, yang membawa panji-panji Islam, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa Ceramah ini membahas tentang kesederhanaan dan kedalaman kebahagiaan dalam Islam, menggunakan istilah telolet sebagai metafora untuk menemukan kebahagiaan dalam momen sederhana sehari-hari. Melalui kisah-kisah kehidupan Nabi Muhammad, seperti interaksi beliau dengan istrinya Aisyah, pembicara menekankan bahwa Islam tidak melarang kebahagiaan, tetapi mendorong keseimbangan dalam mencarinya. Dengan mengikuti contoh Nabi, seseorang dapat mencapai kebahagiaan tanpa menyimpang dari ajaran agama. Islam membolehkan hiburan, humor, dan perayaan selama tidak mengganggu takwaan kepada Allah. Ceramah ini diakhiri dengan doa untuk keselamatan umat Islam yang tertindas di berbagai belahan dunia, serta untuk kedamaian dan kebenaran di Indonesia.